tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja.
Berita Jemaat. Bapak Ibu sidang Jemaat sekalian, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Berita Jemaat Minggu 28 November 2021 adalah sebagai berikut. 1. Romawi. Berita pelayanan. Kegiatan ibadah hari Minggu dilaksanakan dua model kegiatan, yaitu 1. Ibadah tatap muka langsung di gereja pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Kedua, ibadah secara virtual melalui rekaman pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Kegiatan ibadah kategorial dan ibadah rumah tangga atau syukuran dapat dilaksanakan secara terbatas dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat, termasuk ibadah duka cita atau kematian. Tata ibadah yang kita gunakan pada hari ini adalah menggunakan tata ibadah model 2 versi pandemi COVID-19 sekaligus memasuki masa Adventus pertama. Tata ibadah ini sebagai panduan untuk seluruh sidang Jemaat GKI Maranatha Buntok melaksanakan ibadah secara tatap muka di gedung gereja maupun secara virtual bagi yang berada di rumah. Ibadah secara virtual dapat diikuti melalui siaran TV kabel, YouTube GKI Maranatha dan Radio Batua FM 103,1 MHz. Kedua, berita keuangan. Berita keuangan Jemaat akan selalu diinformasikan setiap minggunya. Informasi tersebut dapat dilihat atau diakses melalui media elektronik, Facebook Majelis Jemaat GKI Maranatha Buntok dan atau WhatsApp grup setiap lingkungan masing-masing. Telah disediakan amplop persembahan di lobi sekretariat Majelis Pekerja Harian Jemaat Maranatha Buntok. Bagi Bapak Ibu sedang Jemaat yang memerlukan dipersilakan untuk mengambil pada saat ibadah minggu. Envelope tersebut terdiri dari envelope persembahan untuk kolekte ibadah minggu atau hari raja gerejawi, envelope persembahan hari ulang tahun pernikahan, persembahan hari ulang tahun kelahiran, dan keperluan lainnya. Berita Jemaat versi cetak sudah tersedia. Bagi Bapak Ibu sidang Jemaat yang memerlukan dipersilahkan untuk mengambil di depan pintu gereja pada saat ibadah minggu. Kolekte ibadah minggu atau hari raya gerejawi bisa ditulis nama dari keluarga dan seterusnya. Persembahan tersebut dapat dikumpulkan langsung pada saat ibadah tatap muka hari Minggu dan atau bagi yang beribadah di rumah dapat dikumpul melalui penatua, diakon atau bendahara lingkungan masing-masing. 3. Berita tambahan. Gedung Gereja Maranatha tetap melayani pada kegiatan tertentu atau terbatas sifatnya, seperti pemberkatan nikah, baptisan kudus, dan lain-lain. Untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dimaksud agar para pihak terlebih dahulu berkoordinasi dengan Majelis Pekerja Harian Jemaat melalui tim pencegahan COVID-19 di lingkungan gereja agar pelaksanaan dan segala keperluan tetap sesuai dan mematuhi ketentuan dan standar protokol kesehatan. Kedua, informasi jadwal pelaksanaan ibadah di gereja dan atau pelayanan ibadah lainnya dapat dilihat di berita Jemaat versi cetak. Ketiga, berita tambahan undangan pernikahan. Tuhan menjadikan sesuatu indah pada waktunya. Dia yang mempertemukan, Dia yang mengajarkan kami tentang kasih, dan kita, Dia pula yang mempersatukan anak kami dalam kasih dan ikatan pernikahan kudus.
Fiona Priliska SAN, putri kedua dari Bapak Lismudi Umbai Sarjana Ekonomi dan Ibu Kairani SPD, dan Andri Wiryawan Sarjana Hukum, putra kedua dari Bapak Asmiadi dan Ibu Simei. Pemenuhan jalan adat Sabtu 27 November 2021 pukul 7.00 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di Hotel Luansa, Jalan Geobos nomor 102 Palangkaraya. Pemberkatan nikah Sabtu 27 November 2021 pukul 11.00 sampai 13.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di GKS Samaria, Jalan Sepakat 7, Komplek Bangas Permai, Palangkaraya. Resepsi pernikahan Sabtu 27 November 2021, sesi pertama pukul 14 waktu Indonesia Barat sampai pukul 15, bertempat di Hotel Luansa, Jalan Geobos nomor 102 Palangkaraya. Merupakan suatu kehormatan bagi kami apabila Bapak Ibu saudara-saudari berkenan hadir dan memberikan doa restu kepada putra-putri kami. Kami yang berbahagia, keluarga Bapak Lismudi Umbai dan Ibu Kairani, keluarga Bapak Asmiadi dan Ibu Simei. Turut mengundang I Gusti Putu Sucita, Bambang Mulyadi, Yanson Masal, Agus Mantinus, Dr. Andes Mulyadi MPD, Markus Hayono, Indrayana Bunsal, Abi Daryanto Umbai, Pendeta Neni Diani, Logi Ariandi SAP. Keempat, ibadah kita pada hari ini dilayani oleh Jemaat Lingkungan 2 dan dilayani oleh Pendeta Ibu Elia Putrianti MTH. Demikian berita jemaat untuk kita sekalian Minggu 28 November 2021 ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Immanuel. Amin. Baiklah, kita mulai ibadah kita. Kami undang jemaat untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu pembuka. Hatiku bersukaria mengagungkan nama Tuhan, Allah Juru Selamatku. Diindahkannya hambanya kini dan senantiasa, diberkati namaku. Karena Allah Maha Kuasa melakukan karya agung kepadaku yang rendah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai kamu. Amin. Jemaat duduk kembali. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 77 bait 8 dan 9, Hatiku Bersukaria. Sungguh Ia melepaskan umat Israel hamba-Nya, tanah rahmat yang kekal. Seperti dijanjikannya pada Abraham semula, untuk selama-lamanya. Nas pembimbing diambil dari Mazmur 25 ayat 4 dan 5 yang demikian bunyinya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Namun kita telah melanggar hukum Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Baiklah, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah daripada Tuhan yang telah memelihara dan memberkati di dalam kehidupan kami tiap hari. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, jikalau ada banyak segala dosa dan salah kami ke hadapan-Mu ya Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan, sehingga kami layak hadir ke hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan Bapa kami yang di sorga, berkatilah kehidupan kami tiap hari. Dan inilah permohonan doa kami, di dalam Yesus Kristus kami berdoa seraya mengucap syukur. Amin. Jemaat, kami mohon untuk berdiri. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku dosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya serta selalu bersyukur, maka kami memberitakan keampunan dosa telah berlaku
dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai dengan ayat 16 dengan perikop perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikian pembacaan Alkitab. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 55, bait pertama dan keempat, Ya Sumber Kasih Roh Kudus. Pelayan firman Tuhan dan doa syafaat oleh Ibu Pendeta. Bapak Ibu sekalian yang diberkati di dalam Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa memohon pertolongan Tuhan. Dalam rangka pemberitaan firman Tuhan kita berdoa. Ya Allah kami di dalam Yesus Kristus, sumber hikmat dan pengetahuan, berkuasalah dan berkaryalah atas kami sekalian, agar firman Tuhan ini dapat kami pahami dengan baik, bukan dengan standar kami manusia, tapi oleh karena pertolongan dan tuntunan yang datang dari Tuhan. Dan karena firman Tuhan yang akan disampaikan sungguh-sungguh memberkati kami semua. Amin. Bapak Ibu sekalian yang diberkati dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru 1 Tesalonika pasal yang ketiga
ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Kitab Perjanjian Baru 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13 dengan perikop kabar baik yang dibawa oleh Timotius yang saya bacakan di dalam nama Tuhan demikian. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Amin. Sidang jemaat sekalian yang diberkati di dalam Yesus Kristus, Salam. Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan, 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13 ini berisi ungkapan syukur Paulus. Ungkapan sukacita yang dirasakan oleh Paulus sekaligus juga harapan Paulus karena ia sangat ingin berjumpa dengan jemaat yang ada di Tesalonika. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat pada bagian awal 1 Tesalonika pasal yang ketiga, pada awalnya Paulus merasa sangat khawatir tentang keberadaan jemaat Tesalonika yang dikatakan mengalami banyak kesusahan. Paulus khawatir jangan-jangan kesusahan yang dialami oleh jemaat pada saat itu membuat iman dan pengharapan mereka goyah, membuat mereka meninggalkan Kristus di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, sidang jemaat sekalian yang diberkati di dalam Yesus Kristus, dalam bacaan kita pada hari ini dikatakan bahwa Paulus mengirim Timotius untuk mencari tahu bagaimana kabar jemaat yang ada di Tesalonika. Paulus ingin memastikan bahwa mereka baik-baik saja. Paulus ingin memastikan bahwa mereka tetap bertahan dalam iman sekalipun menghadapi banyak kesusahan. Dan kalau kita baca di awal-awal pasal yang ketiga ini, 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-6, Timotius datang dengan membawa kabar sukacita bagi Paulus. Timotius menceritakan bagaimana jemaat Tesalonika bertahan dalam iman sekalipun mereka mengalami banyak kesusahan. Oleh sebab itu dalam bacaan kita pada hari ini Paulus mengucap syukur, Paulus memberikan berkatnya, ucapan berkatnya bagi jemaat yang ada di Tesalonika, dan dia sungguh-sungguh ingin berjumpa dengan jemaat yang ada di Tesalonika untuk saling memberkati di sana. Nah, sidang jemaat sekalian yang diberkati di dalam Yesus Kristus, bersama dengan nas ini kita bersama-sama mendapat pesan pada hari ini. Pesan yang pertama dari nas ini bagi kita adalah mari kita belajar dari iman Paulus dan iman Timotius. Iman mereka ini adalah iman yang mau tahu dan peduli, bukan iman yang sekedar kepo. Bapak Ibu sekalian, saya membuat catatan, saya searching apa sih kepo itu. Jadi kepo itu biasanya kata ini ditujukan kepada seseorang yang serba ingin tahu, tapi tidak peduli. Dia tidak care. Juga saya
baca-baca di beberapa referensi, katanya kepo ini kepanjangannya knowing every particular object. Jadi ingin selalu tahu apa saja. Dan sayangnya kepo ini konotasinya negatif, ingin tahu tapi tidak peduli. Dan dari nas ini kita belajar sekali lagi, belajar dari iman Paulus, belajar dari iman Timotius. Iman yang mau tahu dan peduli. Jangan sampai iman yang kepo, yang hanya mau tahu tapi tidak peduli. Karena apa yang dilakukan oleh Paulus dan Timotius kepada jemaat yang ada di Tesalonika, mereka mau tahu dan peduli. Bapak Ibu sekalian yang diberkati dalam Yesus Kristus, ini menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan persekutuan kita. Karena kalau hanya mau tahu tapi tidak peduli, itu menjadi bahaya di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Atau mungkin itu yang justru sering kita lakukan kepada orang lain. Hanya mau tahu aja, tapi tidak memberi pertolongan. Atau mungkin ada yang hadir sebagai penegang, bukan penenang. Nah, ini problem juga di dalam kehidupan kita. Dan ini juga menjadi bagian yang penting bagi kita untuk sama-sama introspeksi. Kalau ada jemaat, rekan-rekan kita, satu persekutuan yang justru nyaman dengan gereja lain, nyaman dengan persekutuan lain, mari kita introspeksi. Jangan-jangan ketika hidupnya bermasalah kita justru menjadi orang yang kepo aja, tapi tidak peduli. Kita bukan menjadi orang yang merangkul, tapi justru menjadi sumber masalah di dalam kehidupan orang lain. Ada orang bermasalah, ada orang mengalami kesusahan. Kalau hanya kepo aja, maka masalah hidup orang lain hanya sebagai topik obrolan tanpa belas kasihan. Dan bisa jadi itu yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita. Persekutuan bukan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi orang lain untuk memperoleh kekuatan dan semangat. Dan semoga kita sama-sama belajar dari nas ini. Bagian yang kedua, pesan dari nas ini bagi kita adalah mari belajar dari iman jemaat yang ada di Tesalonika. Mereka menghadapi banyak kesusahan, tetapi iman dan pengharapan mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Mereka tidak beralih ke Tuhan yang lain oleh karena alasan kesusahan dan penderitaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, dari nas ini kita juga belajar bahwa kita memiliki masalah masing-masing di dalam kehidupan kita. Kita menghadapi kesulitan masing-masing dalam kehidupan kita. Tapi semua itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk menjauh dari Tuhan, untuk mengingkari iman dan pengharapan kita. Bagian yang ketiga dari firman Tuhan ini, dalam rangka Advent yang pertama ini, Advent itu adalah menanti atau menunggu kedatangan. Kita mendapat pesan penting bahwa yang sedang kita tunggu ini adalah Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Tuhan yang tidak hanya kepo saja, tapi Ia mau tahu keadaan kita. Ia mau tahu keadaan saudara dan saya. Ia mau tahu kabar kita bagaimana sekarang. Karena Ia benar-benar peduli kepada kita. Allah kita adalah Allah yang peduli, sungguh-sungguh peduli di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita memasuki masa Advent ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan, dengan bersemangat menjalani kehidupan kita. Oleh karena Tuhan yang kita nantikan itu adalah Tuhan yang mau tahu bagaimana kabar kita sekarang, dan Dia peduli untuk menyatakan kasih setia dan kemurahannya di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Selamat memasuki Advent yang pertama. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu sekalian yang diberkati di dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa. Kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang peduli, punya Allah yang mau tahu apa kabar kami sekarang ini, dan punya Allah yang menolong kami untuk menyelesaikan banyak perkara di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh menanti-nantikan Allah yang penuh dengan kepedulian datang kepada kami. Terima kasih ya Allah kami
di dalam Yesus Kristus. Berkati kami semua ya Tuhan pada saat ini. Berkati keluarga-keluarga Kristen yang ada di Jemaat GKE Maranatha ini. Pasangan suami istri diberkati dalam Tuhan, agar kiranya dengan kebersamaan dan senantiasa diikat oleh kasih Kristus, rumah tangga kami masing-masing senantiasa aman, damai, rukun, tentram, dan beroleh berkat dalam usaha dan pekerjaan, dalam kesehatan dan kekuatan diberkati oleh Tuhan. Demikian pula ya Tuhan, anak-anak kami dalam masa tumbuh kembang, menempuh pendidikan, perkuliahan, mencari pekerjaan, mempersiapkan masa depan, menggapai cita-cita dan harapan. Kami mohon Tuhan mudahkan, Tuhan lancarkan, agar sukacita dan kebahagiaan, keberhasilan dan kesuksesan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Demikian pula ya Tuhan, orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang kadang-kadang sakit-sakitan, kami mohon Tuhan memulihkan, memberikan hari hidup yang penuh dengan berkat Tuhan, agar mereka dapat menjalani hari hidup masa tua mereka dengan pertolongan, dengan rasa sukacita dan kebaikan yang datang dari Tuhan. Demikian pula ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh cita-cita dan masa depan kami ke dalam kasih Tuhan. Kami percaya perjuangan kami tidak akan sia-sia jika kami bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga menyerahkan jemaat-Mu yang sedang sakit, yang sedang berduka, yang sedang menghadapi tantangan dan rintangan hidup yang berat, yang sedang berada dalam permasalahan yang pelik, yang sedang berdiri di titik dilema di mana begitu sulit untuk memutuskan keputusan hidup. Kami mohon Tuhan campur tangan untuk memudahkan yang sulit, meringankan yang berat, membuka jalan yang tertutup, agar kami boleh menerima hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja Kalimantan Evangelis, secara khusus jemaat, majelis jemaat, dan seluruh pihak yang mengabdikan dirinya, yang mengasihi, yang mencintai gereja Maranatha ini ya Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati apapun yang kami lakukan bagi gereja ini, agar kiranya dengan apapun yang kami lakukan boleh senantiasa melancarkan setiap pelayanan yang dilakukan, dan kiranya boleh semakin memberkati jemaat, dan jemaat yang telah diberkati juga semakin rindu untuk memberkati. Demikian pula ya Tuhan, kami menyerahkan pemerintahan negara Republik Indonesia, secara khusus Kabupaten Barito Selatan, dan lebih khusus lagi Kota Buntok ini. Kami mohon Tuhan memberkati para pemimpin kami, agar dari setiap kebijakan yang diputuskan boleh berdampak baik bagi seluruh jemaat dan masyarakat yang ada di tempat ini. Kami juga menyerahkan sidang jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu dan bulan ini. Kami mohon Tuhan memberkati baik ulang tahun pernikahan maupun kelahiran, agar kiranya dengan berkat Tuhan kami boleh meneruskan kehidupan kami dengan pertolongan dan kemurahan-Mu. Begitu juga ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam kasih Tuhan. Kami percaya sekali lagi bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang peduli. Oleh karena itu kami percaya kami tidak berjalan sendirian di dalam hidup kami, tapi campur tangan Tuhan yang akan mengiringi langkah juang kehidupan kami. Ini doa dan seru kami ya Tuhan, kami alaskan ke dalam satu nama, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah.
dan bejana pemerahan-Mu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagi-Mu ya Bapa, yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini, sebagai ucapan syukur, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan gereja-Mu di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga gereja-Mu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dalam perbuatan. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan diiringi dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 208 bait 1 dan 3, Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Maju walau suka, tabur bagi Tuhan. Dia jiwa raga, susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Pengakuan iman dan berkat Tuhan, jemaat dimohon berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen diakhiri dengan menyanyi lagu Maranatha. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Masuk lumbungnya, kita akan